Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sasti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit pada bab yang ke-12. Ini merupakan bab yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama. Dan pada bab ini kita akan membagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama, segmen kedua, dan segmen yang terakhir nanti kita akhiri pada tanggal 31 Juli tahun 2022. Mari kita membaca. Bab 12, saya berjanji untuk tetap setia pada asas dan tujuan bala keselamatan dan mentaati peraturan-peraturannya, patuh kepada para pemimpinnya, dan senantiasa menunjukkan jiwa keprajuritan dalam bala keselamatan. Dalam bab 12 ini ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, keprajuritan adalah sebuah kerangka penuntun bagi pemuridan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang kedua, perjalanan kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin mengalami pergumulan atau gagal untuk mencapai standar yang ditetapkan bagi kita dalam perjanjian. Dalam keadaan seperti ini, komunitas iman dipanggil untuk memberi bantuan, memulihkan, dan relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Yang ketiga, sebagai umat bala keselamatan kita dipanggil kepada tanggung jawab yang saling menguntungkan, kekudusan pribadi, dan komunal. Hal ini harus diekspresikan melalui komitmen, loyalitas, dan penerimaan wewenang yang telah didelegasikan. Yang keempat, sementara keprajuritan bala keselamatan merupakan sukacita dan hak istimewa, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah atau nyaman. Ada kalanya umat bala keselamatan terpanggil untuk mendukung sama lain dan mengambil keberanian dan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Menjadi seorang prajurit lebih dari sekedar memasuki komunitas umat bala keselamatan. Hal ini lebih daripada mengambil tempat kita dalam kegiatan korps. Keprajuritan merupakan kerangka kerja dari panggilan kita kepada pemuridan sebagai pengikut Kristus. Ketika kita setia untuk hidup sesuai dengan standar dalam perjanjian prajurit, asas dan tindakan kita berjalan beriringan dengan sebuah identitas umum yang holistik. Berlaku benar pada asas dan praktik. Setiap prajurit di setiap teritori membuat komitmen terhadap perjanjian prajurit. Terkadang perbedaan dalam konteks dan budaya bisa berarti bahwa cara praktis kinerjanya juga berbeda. Namun dalam berbagai waktu dan tempat praktik, kita harus konsisten dengan iman yang kita nyatakan dan janjikan seperti yang buat sebagai prajurit. Kita berkata, saya berjanji. Ini menandakan niat kita sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan
untuk hidup dengan cara yang dibentuk oleh komitmen kita. Perjanjian prajurit menggarisbawahi aspek penting dari komitmen tersebut. Kita percaya bahwa kebenaran-kebenaran yang diekspresikan dalam doktrin bala keselamatan dan mengizinkannya membentuk kehidupan kita sebagai murid Yesus. Kita terbuka atas pimpinan Roh Kudus dan rindu untuk hidup dengan integritas sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sikap dan tindakan kita dalam relasi-relasi kita, termasuk relasi paling intim kita, dibentuk oleh komitmen kita kepada Kristus. Kita rindu menggunakan sumber daya yang ada sama kita dengan bijak dan murah hati demi kerajaan Allah. Kita menghindari perilaku-perilaku adiktif. Sebagai prajurit bala keselamatan, kita berfokus pada dan untuk misi Tuhan bagi dunia ini. Kita bersaksi tentang Yesus Kristus, memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih, berusaha mencari keadilan bagi mereka yang miskin dan termarginalkan. Keprajuritan kita bersifat partisipasi di dalam kalangan komunitas umat bala keselamatan maupun ketika kita berusaha untuk menjangkau mereka yang belum menjadi Kristen. Asas-asas ini harus menjadi penuntun tindakan kita. Apapun yang kita lakukan, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas umat bala keselamatan, harus konsisten dengan pernyataan yang kita buat. Setelah kita membaca bab 12 segmen yang pertama ini, sebagai refleksi untuk kita bersama. Pada segmen yang pertama bab 12 ini, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, prajurit bala keselamatan berusaha untuk setia dan melakukan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani sebagai seorang prajurit Kristus dalam gereja bala keselamatan. Haleluya. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 12 segmen kedua pada hari Kamis 28 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati.